Halo, balik lagi di channel SCP. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Di video kali ini, saya akan melanjutkan update kasus kematian aktris cantik Thailand yang bernama Teng Monida. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe di video ini ya. Baru-baru ini, ditemukan banyak kejanggalan pada otopsi kedua. Saya di sini bakal bahas satu persatu ya. Pada poin pertama, diketahui tim SAR mendapatkan telepon pada jam 22.32 waktu setempat yang menyatakan bahwa Teng Monida tenggelam di Sungai Chao Phraya. Telepon itu berasal dari salah satu saksi yang bersama dengan Teng Mo di speedboat malam itu. Sedangkan pada CCTV pukul 22.32 waktu setempat, speedboat tersebut masih terlihat berputar-putar di sekitar Sungai Chao Phraya. Hal ini terjadi pada saat kejadian. Kemudian, petugas tim SAR baru-baru ini menemukan handphone yang sepertinya sengaja dibuang di Sungai Chao Phraya. Tapi belum tahu pasti handphone itu milik siapa. Pada poin kedua, Por dan Robert telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan pada tanggal 23 Maret 2022 pukul 13 waktu setempat. Saat Por dan Robert turun dari mobil, langsung dibanjiri banyak pertanyaan oleh wartawan. Akan tetapi, mereka berdua tidak menjawab satupun pertanyaan dari wartawan. Lebih tepatnya memilih diam tanpa kata. Kita nggak tahu pasti tujuannya apa. Pada poin ketiga, sahabat Teng Monida yaitu Ana, yang diketahui juga manajer dari Teng Monida, mengungkapkan sempat menemani Gatik menemui salah satu dari 70 saksi yang telah diperiksa pada pukul 9 malam waktu setempat. Diketahui saksi tersebut sempat melihat speedboat mereka di malam kejadian itu. Gatik yang juga manajer Teng Monida menyuruh Ana meninggalkan Gatik karena Gatik ingin menemui seseorang, ucapnya. Melihat tingkah Gatik ini membuat publik semakin curiga siapa yang dia temui malam itu. Kemudian diketahui Gatik akhir-akhir ini jarang terlihat setelah Por dan Robert ditetapkan sebagai tersangka. Apakah semua ini adalah petunjuk bahwa Gatik terlibat? Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di video ini. Pada poin keempat, kabar mengejutkan dari Dr. Portip selaku pengawas otopsi kedua dalam kasus Teng Monida mendapatkan teror melalui telepon dari seseorang yang berkata agar tidak mengungkap kasus Teng Monida lagi. Diketahui telepon tersebut dari salah satu perwira polisi senior berpangkat tinggi. Pada wawancaranya beberapa hari yang lalu, Dr. Portip menegaskan teror ini sering terdengar ketika dia masih bekerja di bagian forensik. Namun, saya tegaskan tidak akan putus asa dan takut untuk mengungkap kebenarannya, karena itu adalah tugas saya sebagai bagian dari forensik. Saya sudah terbiasa dengan ancaman atau teror seperti itu, tegas Dr. Portip. Kemudian, Dr. Portip mengungkapkan terdapat cairan asing di mata Teng Monida sebesar 9,3 gram. Cairan itu adalah cairan alkohol. Diketahui dari keterangan orang-orang terdekat Teng Monida tidak terlalu menyukai alkohol secara berlebihan. Dari kejelasan di atas, kita bisa menyimpulkan mungkin Teng Monida malam itu telah dipaksa minum secara berlebihan agar mabuk dan tak berdaya. Masuk akal kan menurut pendapat kalian gimana? Kalian bisa komen di video ini, biar kita sama-sama menganalisis kejanggalan yang terus bermunculan pada kasus Teng Monida ini. Selanjutnya, pada poin keempat, beredar rekaman CCTV di media sosial sebelum dikabarkan meninggal. Terlihat pada rekaman CCTV itu yang menunjukkan seperti ada orang yang sedang berusaha berenang dan meminta tolong. Terlihat juga ada satu perahu nelayan yang sedang lewat. Akan tetapi, keterangan dari nelayan tersebut menyebutkan itu adalah kayu, bukan orang. Netizen yang telah melihat CCTV tersebut mengungkapkan kalau itu kayu, masa bergerak dan terlihat seperti berenang dan meminta tolong. Akan tetapi nelayan itu membantah. Jika itu Teng Monida, saya pasti sudah membantunya. Uniknya, pada wawancara beberapa hari yang lalu, nelayan itu menggunakan penutup wajah dan topi. Apakah dia takut wajahnya tersebar di televisi atau takut mendapatkan teror yang sama seperti kebanyakan rumor yang beredar pada saksi yang mendapatkan teror dari seseorang?
Pada poin selanjutnya, poin yang kelima, hasil otopsi menyatakan terdapat 20 luka pada tubuh Tengmonida yang telah terungkap. Akan tetapi belum tahu pasti penyebabnya. Yang baru disimpulkan, luka yang terdapat di paha Tengmo karena telah dilakukan percobaan pada hewan yang terlihat pada video ini. Hewan itu digunakan dalam posisi utuh dan didekatkan pada baling-baling speedboat dan hasilnya mengejutkan. Kemudian dilakukan lagi dengan posisi berbeda. Setelah didekatkan dengan baling-baling speedboat, tulang dan isinya hancur. Sampai di sini kita bisa paham, luka di paha Tengmonida itu bukan disebabkan oleh baling-baling speedboat. Dikarenakan dari hasil uji coba pada hewan, terlihat lukanya tidak lurus seperti luka pada paha Tengmonida. Pada poin terakhir, kita akan menganalisis rumor dan bukti yang beredar. Baru-baru ini banyak rumor yang beredar luas di luar sana yang mengatakan jangan-jangan sebenarnya Tengmonida itu tenggelam dengan luka-luka itu, seperti yang telah tersebar foto-foto di internet. Bukan karena tenggelam di sungai. Kalau dicerna kembali, Tengmonida ini bisa berenang. Dia pasti bisa selamat jika kondisi tubuhnya tidak memiliki luka. Berbeda lagi jika sudah terdapat luka di tubuhnya, terutama luka pada paha Tengmonida yang akan menyulitkan untuk berenang. Yang kita ketahui, peran kaki dan tangan saat berenang itu penting. Jika terluka, apakah bisa berenang? Mungkin keterangan ini bisa kita simpulkan pada bukti rekaman CCTV saat perahu nelayan yang menyatakan melihat itu kayu, bukan orang di Sungai Copraya. Kemungkinan akibat luka tersebut Tengmonida sudah tak berdaya. Kemudian ada rumor yang beredar, mungkin Tengmonida dieksekusi di suatu tempat lain setelah tak berdaya baru ditenggelamkan di Sungai Copraya. Rumor ini sangat kencang beredar di Thailand. Setelah mendengar rumor ini, apakah kalian berpikir sama dengan saya? Ingat waktu ditemukan bukti bercak darah di pintu air dekat dengan ditemukannya jasad Tengmo. Di situ terdapat bercak darah saat Pite meminta pihak kerajaan untuk mensegel tempat itu selama 24 jam sambil menunggu pihak tim khusus untuk mengambil sampel darah dan membuktikan apakah itu darah manusia atau hewan. Akan tetapi, hal aneh muncul. Saat Pite kembali ke lokasi, bercak darah tersebut telah hilang dan bersih tanpa sisa. Coba deh dipikir kembali, apakah semua ini masuk akal? Kalau bukan darah manusia, kenapa harus panik untuk membersihkan tempat itu? Kejadian itu terjadi setelah mendengar laporan dari Pite hari itu untuk mensegel tempat tersebut. Bagaimana menurut pendapat kalian? Kalian bisa komen di video ini. Tentunya, semua itu masih proses analisa. Kita belum tahu pasti kebenarannya seperti apa. Kita akan tahu nanti jika hasil terbaru dari kasus Tengmonida ini akan terungkap satu persatu. Kesimpulan dari video kali ini, bagaimanapun kita berusaha menutupi atau mengubur semuanya, ingat keadilan itu akan memiliki jalannya sendiri untuk muncul. Dikarenakan Tuhan itu Maha Adil. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih karena telah memberikan like, komen, dan subscribe-nya. Semoga kedepannya saya terus memberikan yang terbaik untuk kalian semua.